Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baik lagi di CAP Cerita Asli Petarung. Kali ini udah bareng Bang Dawa ya. Iya. Salah satu alumni tua dari Bonser 2 Bang ya. Bonser 2. Kalau boleh tahu Abang alumni tahun berapa Bang? Tahun 1996. 96. Itu masuk di Bonser. Masuk Bonser 93. Tahun 1993, lulus 96. Nah, Bonser itu kan di Jakarta ya? Iya. Tepatnya di mana Bang? Kalau dulu bilang orang jalan Bonser Timur, sekarang Jalan Pisangan Baru Timur 78 Matraman Jakarta Timur. Oh, makanya disebut Bonser karena jalan ke Bonser ya? Iya. Sebutan nama jalannya, wilayahnya ya? Wilayahnya. Kalau Bang Dawa ini basis mana jatuhnya? Kalau gue kebetulan dulu masih tinggal sama orang tua di Babelan, jadinya masuknya basis top 9A Bekasi. Terminal ya? Jatuhnya di terminal, basis terminal Bekasi. Nah, ini kita tarik ke belakang ini dari Babelan ya, Bekasi ya? Babelan, jauh ya? Jaraknya jauh kan? Kenapa nih bisa masuk sampai ke Bonser itu? Dulu dari Babelan, SMP di satu Babelan, Wandal ya? Iya. Zaman gua itu pilihan untuk masuk STM negeri itu cuma STM 1 Bekasi, Iya. Swastanya itu cuma STM Patriot. Iya. Di zaman gua nggak ada STM lain. Nah, pada saat itu gua nggak emang terobsesi untuk masuk STM 1, walaupun mungkin nilai gua masuk, karena gua berpikir pada saat itu kebetulan kan gua lahir di daerah Pisangan Lama deket Bonser, dan kakak-kakak gue daerah situ semua. Setiap gue ke rumah kakak gue dari Babelan, ntar lu masuk STM, kalau nggak di sini, kalau nggak pembangunan. Sini pembangunan, karena orientasinya pada saat itu, lu lulus sini, lu kerja, lu masuk industri. Kebetulan dulu cita-cita kata lulus STM masuk di Astra. Akhirnya gue milih, ya udah gue milih Bonser, walaupun dari guru Babelan, guru almarhum gue, guru olahraga, lu masuk nih negeri. Nah, sebenarnya gue mau negeri itu zaman gue di Bintara, dekat stasiun Cakung. Iya. Cuman pada saat nama gue diterima, angkatan gue itu STM negeri pindah ke Cibitung. Iya, sekarang. Sekarang. Oh, gue nggak mau lah. Akhirnya gue pindah ngambil rayon STM 3 sama STM Pembangunan, Bonser sama Pembangunan nggak diterima negerinya karena nilainya pas-pasan. Akhirnya gue masuk dua sih. Bonser 2 tuh. Itu awal mula cerita singkatnya ya. Cerita singkatnya kenapa milih Bonser. Nah, kan dari Bekasi ke Jakarta itu perjalanannya kan dari Babelan jauh tuh ya. Jauh. Sebelum sampai ke Bonser aja di stasiun Bekasi itu udah banyak tuh. STM dulu ya. STM banyak. Pernah nggak ngalamin itu? Kalau dulu kan zamannya naik angkot ya, evakuasi. Itu gue inget, gue kalau naik itu kalau jarak dari rumah gue di Babelan Indah ini ke stasiun Bekasi itu 7 kilo. Kalau gue mau ke terminal naik 9A 9 kilo. Perjalanannya biasanya kan sekolah siang nih, sampai stasiun sampai terminal itu jarang banget jadi flash karena diangkot ya. Cuman yang gue ingat pernah gue sekali pas gue masuk di dalam ada anak 12 RM. Gue nggak tahu tuh dia anak mana, atau anak Babelan kah, atau Pucuk, atau Pucuk Buyung ya kan. Nah, pas sampai kebetulan gue mau ke Asri karena gue pengen nongkrong sama anak Bariwan sama anak Poncol daerah Sasak, apa sih Atura Sasak apa namanya? Sasak Besi, gue nongkrong situ. Nah, pada saat dia masuk, gue masuk ada anak 12, gue ribut tuh di situ. Dia ternyata kelas 1, gue ribut, mungkin karena gue lebih gede kan badannya, pukul-pukulan. Akhirnya tuh anak jatuh dan gue turun, gue nggak apa-apa lagi, ribut pukulan. Nah itu yang gue inget tuh doang. Habis itu gue kasih. Cuman besoknya pada saat gue mau sampai stasiun, datanglah saudaranya, anak Samsis. Ternyata tuh bocah tuh kuyung. Anak 12 itu datang lagi, dan anak 12 yang lain bilang, ternyata adiknya dia tuh, adik gue simpen Samsis tuh. Oh, yang gue inget sih perjalanan di angkot itu doang. Beda lagi kalau gue udah mau masuk final.
ceritanya Lagi lebih ya. ekstrim. Berarti kalau di zaman abang nih tahun 90 itu STM Bekasi berarti kehitung lah ya. Hitung kalau negerinya cuma satu selesai Patriot itu doang. Ya. Tapi ketemu pernah Sama mana? Sama Patriot. Ya. Nah, kalau Patriot ini, gua kalau berbicara Patriot mungkin banyak orang STM di Jakarta pada saat ini dulu benci banget sama Patriot. Iya. Karena khususnya yang naik kereta ya, gua kadang-kadang juga naik kereta. Itu Patriot itu rivalnya anak sekolah yang naik kereta atau naik bis yang lewat sekolahan dia. Nggak dikasih jalan sama anak itu. Anak itu memang luar biasa dan itu hampir tiap hari. Segitunya dulu. Makanya STM DKI benci ya gitu ya. Benci. Khususnya yang di timur ya. Khususnya di timur sampai pusat. Timur dan pusat. Contoh misalnya gini nih, gue naik kereta, waktu itu jembatan itu lagi dibangun. Flyover dibangun. Terus dia udah kanan kiri nungguin, nimpukin, dong. Biasanya kadang-kadang kalau nggak berhenti kereta, itu sampai stasiun Cakung balik lagi kan jauh ya. Cuma lama-lama anak-anak capek nih anak kereta, gue lihat. Sampai suatu saat gue pernah ngalamin anak kereta yang sekolah di Jakarta, begitu di jembatan situ Patriot mau nurunin, mau berhenti, mau nimpukin, direm diturunin. Cuman dituruninnya ada yang turun langsung Patriot, ada yang di belakang Patriot. Jadi ribut tuh. Udah berapa lama kereta dijalanin lagi. Ataupun anak kereta kan saya benci sama anak Patriot. Begitu stasiun Kaji turun ke Patriot. Nyamperin. itu saking gilanya tuh anak kereta tuh. Tapi Patriot 90-an emang dibilang macamnya Bekasi. Emang benar ya. Gua ngalamin. Gitu. Kalau STM di DKI berarti basis Bekasi juga banyak kan? Rata-rata di zaman gua emang rata-rata sebetulnya kita eksodus anak Jakarta pindah ke daerah Bekasi kan. Iya. Mayoritas sekolah ya kalau nggak di timur, di selatan, di pusat. Kalau di utara dikit lah. Barat juga dikit ya. Barat dikit, banyak kan timur, selatan, pusat. Nah, setahu abang zaman abang basis-basisnya itu yang di Bekasi itu banyak kan sekolah mana? Kalau 9A waktu gue baru masuk, Iya. itu timur sama pusat. Kalau timurnya tuh Bonser, Belter, ya, kapal. Kalau kapal 9B. Nah, pusatnya tuh biasanya dipakai sama KR, 1 KR, 6 KR, Budut, pagi siang, sama Poncol. Itu satu basis 9A. Cuman waktu gue kelas 1 sih belum pecah ya, masih damai-damai aja. Pas kelas 2 baru kita Gerenggang. pecah kongsil. Gitu. Berarti di Bekasi dulu mayoritas emang STM Jakarta ya? Mayoritas karena sekolah Bekasi jarang, belum ada ya? cuma 2 itu, SMB, pindah ke Cibitung sama tapi kalau kita mau ke sononya ada. Sekarang ya? Ada STM WK, semua ya? ada Musin Nustra, tapi lebih ke arah sana. Dia juga dia nggak naik ke atas ya? Dan dia nggak naik ke atas. Hanya WK aja yang mungkin mayoritas anak Bekasi kalau nggak sampai Karawang. Gitu. Kalau di era 90-an kan ya tawurannya perbandingannya apa sih bang? Bedanya dengan di milenial 2000-an? Yang gue lihat sih dari segi ukuran teknologi ya pertama. Iya. Teknologi kita kan memang nggak ada HP zaman itu dan nggak bisa janjian, nggak bisa ngesut atau berencana lah. Terus dari segi barang itu lo sama gue temen nih. Iya. Satu basis atau satu kampung lah. Sekolah bareng nih. Itu kalau nggak sampai ketemu musuh pas tawuran, gue nggak tahu lu bareng. Oh iya. Berarti emang nggak ada niat dari awal ya? Nggak ada niat. Cuman begitu ketemu musuh, lu ngeluarin barang yang deket. Kita mainnya deket. Kalau barang itu, ya mungkin pada saat itu berpikiran, kalau barang dari jauh, ada yang serse lihat, penyak lihat, atau lango lihat, itu kan lebih bahaya. Jadi dekat, baru sabet. Oh, lu mau barang? Tuh temen gue sendiri tuh misalnya, atau gue sendiri. Bedanya di situ kalau segi barang. Terus kalau segi misalnya ada rival yang jatuh, itu jatuh, sabet, udah nandain doang. Kadang-kadang lu bangun,
gitu. Setelah jadi nggak sampai niat Enggak. jatuh datang lagi jatuh enggak. Berarti kan kalau kayak sekarang kan sama emang udah teknologi ya, bisa janjian kan ya. Woi, siang lah ketemu. Udah ngontek-ngontek kan, berarti udah ada janjian. Kedua kayak jatuh rival korban itu dihajar terus udah buta kan. Kalau nggak mati itu Kalau puas. terus iya, gitu ya. Itu perbedaannya nih. Ya. Dari dulu sekarang ya. Jauh lah. Lebih ngeri milenial lah. Cuman adrenalinnya lebih seru dulu berarti. Iya, dan kita karena nggak bisa janjian, jadi kita cuma tahu jam sama titik tongkrong. Iya, kita berarti jalan was-was ya. Ada nggak nih? Iya, waspada. Iya. Ada nggak nih? Kalau misalnya ini ada nggak nih? Atau dibantai kagak nih? Kalau nggak, kalau dari jauh kita udah mata kita udah jauh. Iya. Oh banyak loh. Malah kita turunin duluan, padahal dia masih jauh gitu. Kalau sekarang kan ya udah nggak terlalu waspas, sekarang ada teknologi. Biasanya kan hashtag posting lagi nongkrong di sini, udah tahu udah mau lagi nongkrong. Makanya dibilang dulu mungkin sebenarnya sekarang kan berita semudah itu ya terekam dan jejak digital gampang. Dulu mungkin banyak yang korban yang masih lain, cuma ketutup jejak digitalnya emang kagak ada. Iya. Gitu. Karena teknologi masih kurang ya. Iya, misalnya ada yang kata pun pelaku ada yang melukai korban sampai korban meninggal itu aparat atau lango nyarinya lama. Iya. Kudu punya bukti-bukti kuat dulu. Kalau sekarang mah gampang. Sekarang gampang banget. Kayak gitu. Nah, Bang, saya masih penasaran nih, kenapa ya dari Bonser 2 di Kebun Serai pindah ke Pondok Bambu ya? Sampai akhirnya tutup gitu. Masih ada. Kamu masih ada sampai sekarang? Nah, berarti kalau sejarahnya pindah itu pertama mungkin ada yang penasaran kan? Kedua gimana sih gitu? Ya betul. Dan gua salah satu yang tahu sejarahnya dari Bonser 2. Salah satu kalau kita di Bonser aku sejarawannya lah. Sejarawannya dari yang di Bonser sampai Pondok Bambu. Gua 2010 datang ngumpulin alumni seluruh Indonesia dan dunia. Akhirnya gue soal, ternyata sekolah masih ada di Pondok Bambu. Datang 2010. Akhirnya gue tanya ke almarhum kepala sekolah pada saat itu, Pak Joko. Dia kebetulan guru olahraga di zaman gue, gitu. Dia kepala sekolah. Akhirnya gue tanya, Pak, ini kenapa bisa pindah ke Pondok Bambu? Dia bercerita, pada saat 2002 ada pemberitahuan dari Dikbud DKI Jakarta dan aparat DKI Jakarta memberitahukan bahwa nanti di 2004 atau 2005 sekolah-sekolah yang paginya SMK nya negeri yang siangnya swasta PGRI-nya di seluruh Jakarta dihabisi. Kenapa begitu Pak? Karena dari grafik 90 sampai 2000-an tingkat intensitas tawuran sampai tingkat korban itu meningkat tajam. Ternyata penyakitnya kegiatan ekstrakurikuler anak STM itu di luar sekolah lebih banyak itu tawuran dan biangnya ini itulah anak-anak yang terutama anak-anak STM PGRI di Jakarta. Pindahlah cari sekolah nih Pak Joko nyari sekolah dan STM PGRI yang lain juga sama. Saya PGRI 1 Kramat Raya, PGRI 2 Kebun Serai, PGRI 4 Budut, PGRI 5 Budut, PGRI 6 Kampung Jawa, PGRI 8 Belter, PGRI 12 Rawamangun, semua nyari sekolah. Cuman nggak tahu gimana yang lain pada nggak dapat gedung. Yang gue tahu dapat gedung itu cuma Bonser. Ada beberapa Belter pernah dapat di Bank, kapal PGRI pernah dapat di Depok. Cuman nggak lanjut lagi. Atau Budut yang dapat di daerah Cilincing karena STM 5-nya pindah. Ya Bonser ini salah satu alhamdulillah yang sampai dari 2006 kelulusan sampai sekarang masih ada siswanya di Pondok Bambu. Itu juga. Cuman emang namanya udah nggak terlalu ini ya. Namanya karena muridnya. Nah, jadi waktu di Kebun Serai satu angkatan itu murid per tahun itu 300 siswa. Jadi kalau 3 angkatan 900. Nah, begitu gue masuk 2010 itu murid itu antara 17 sampai 25 satu kelas. Cuman kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pada saat itulah gue sebagai alumni, gue ngomong, Pak, ini kenapa begini? Karena
swasta yang contoh Malaka, yang nama-nama gitu itu udah canggih lah, Iya. dan lebih memfasilitasi mereka milih itu. Akhirnya nama Bonser masih dipakai kan Pak? Oh enggak nih, masih berubah jadi SMKPG 8, kita nggak bawa nama Bonser. Akhirnya gue dengan berbagai macam diskusi pakai nama Bonser. Sekarang alhamdulillah kontribusi alumni Bonser 2 sekarang satu kelas rata-rata 30 sampai Siswa. 150 orang sekarang siswa. Nah, kenapa turun pada saat itu? Karena muridnya dikit. Gitu. Jadi kurang santer lah di jalur mungkin. Iya. Sebenarnya tuh sekolah favorit banyak muridnya tuh kan namanya santer di jalur. Namanya santer. Dan sampai gue punya channel milenial, Dit. Tujuan sekolah anak-anak milenial, Bang, Bonser itu salah satunya nggak ada, walaupun Bonser 3. Jadi dia kampung Jawa 7, Bang. 6 KR, Bang. Ya kan? Budut. Nah, kayak gitu. Berarti marketing promosi nggak usah pakai brosur sebenarnya. Nggak pakai brosur. Dan sekarang konflik di Bonser 3 pun masih sama. Karena dari tahun berapa? Tahun 2010 kalau nggak salah. Nggak boleh nama Bonser. Karena identik dengan tawuran. Itu masalahnya. Marketingnya juga kalah sama paslonnya gitu strateginya. Berarti bukan lembaran baru deh, berarti Bonser sekarang nih. Lembaran baru. Bonser 3 ya. Iya, seperti itu. Sekolah Bonser tapi bukan Bonser lagi dah dari Bonser. Iya, maunya begitu, tapi tetap kita pas alumni datang ya kita kasih tahu, Pak, saya bawa nama Bonser ini bukan sekedar sekolah saja yang kita pertahankan. Kita ini mempertahankan nama Bonser itu sampai nyawa kita ini bisa hilang. Iya. Akhirnya mereka ngerti. Akhirnya sekarang mereka murid-murid orang tua itu karena kita berkontribusi daftar lagi. Gitu ya. Berarti kan alumni juga ada turut ambil peran. Turut ambil peran. Kan sebagai alumni kita ngelihat sekolah kita kok sepi sekarang ya. Nggak favorit dulu ramai muridnya. Ya. Berarti kalau alumni yang sekarang ini tetap dalam ikatan alumni Bonser 2? Iya. Kalau Bonser 2 nama alumninya keluarga besar alumni Bonser 2, dan gua kebetulan salah satu pendiri ikatan keluarga besar alumni Bonser 2, dan posisinya waktu itu gue wakil ketua selama 8 tahun. Kalau Bonser 3 namanya ikatan alumni Bonser, ikatan alumni Bonser 3. Ada 2 komunitas ikatan alumni, dan di channel gua itu mempersatukan Bonser 2 dan 3. Berarti Bonser 2 3 itu nggak akur Bang dulu? Oh gimana sih? Enggak, bukan. Kalau secara kegiatan alumni sendiri. Sekarang alhamdulillah kita udah sinkron bareng-bareng. Kayak gitu. Bonser 2 Bonser 3 ya. Kalau tragedi selama sekolah jalur apa sih yang pernah dialami apa pribadi, pernah terluka atau melihat korban yang langsung lihat dari mata sendiri gitu? Banyak sih yang kayak gitu. Kalau gua pribadi, gua luka ada ini sama ini luka. Ini gua kena bacok saat dikepukin berempat sama Budut tahun 19A sama Stranger 12 RM di Suprata. Kalau ini gua naik kereta ribut sama kamu juga. iya timpan satu Ini botol kecap. Ini botol kecap 4 lubang, 14 cerita. Tipe botol kecap. Masih ada kecap kan? Masih ada belingnya. Sampai rumah sakit Pondokopi. Kalau ini gue bawa ke rumah sakit klinik gak kena, persahabatan gak kena, akhirnya gue ditangani di rumah sakit Cipto. Kejadian di Sumberata. Jadi setiap luka ada cerita. Setiap luka ada cerita. Sampai sekarang seperti itu. Nah kalau korban pernah nggak Bang sampai ada yang tewas? Ya kita nggak usah sebut lah nama sekolahannya. Korban mah ada 1,1. Cuman pada saat itu gua nggak tahu itu siapa.
dan pada saat itu mungkin di zaman gue juga nggak niat sampai sejauh itu ya, cuman sekarang masih gue ingat itu gue kelas 1, gue titik pulang itu di daerah Korina itu sebuah halte kantor PJK dekat Jatinegara. Nah kebetulan yang naik itu kelas 1 kelas 2, gue nggak tahu kelas 3 di mana nih karena gue baru 3 bulan sekolah. Nah gue naik yang 9A basis gue itu sekitar angkatan gue banyak, sekitar 15 orang lah, angkatan gue banyak. Pas di lampu merah Halim yang Kalimalang itu lampu merah berhenti, dan kebetulan gue kelas 1 layaknya prajurit, gue di pintu. Pada saat lampu merah gue lihat di lampu merah Halim yang mengarah Kalimalang itu ada beberapa pelajar sekitar 8 orang. Anak kelas 2 juga nyuruh kan, wah nanyain tuh siapa weh, siap gitu kan, pada prajurit kan urut baik, weh anak mana lu, nakapin gua, ya gua sambil waspada lah, Iya. nakapin gua, wah bonser lewat ya, ya sih lewat aja, woi kapin gua ngomong kelas 2 kan. Akhirnya lampu merah lama, lampu hijau, begitu lampu hijau gua dibantai Sama yang tadi tanya itu. sama yang tadi. Oh Nah gua diem lampu merah gua nggak dibantai iya. karena kapin kan nggak ribet. Iya. Gua dibantai, akhirnya kaget dong, apalagi salah satu abang kelas gua posisinya langsung terluka, kena batu atau apa gua nggak ngerti, baju putihnya merah semua. Udah berdarah semua. Nah selepas lampu merah sebelum terowongan Cawang itu emang halte timernya bis 9 gua, 9A gua. Ternyata kelas 3. Nah, kelas 3 semua, kelas 3 tinggal nongol doang. Lu kenapa lu? Ini kaca bergulung, mobil hancur kan. Terus nah karena gue panik, gue nafsu, anak kelas 2 mencoba untuk ngebalikin, dan anak kelas 3 nahan, ya nafsu, kita pasang strategi gitu. Iya. Pasang strategi, ternyata gue dibagi di 3 titik. Yang dari titik halte balik lagi ke lampu merah itu satu, yang muter terowongan tembok Cawang Wika sampai ke halte Halim yang di seberang 2, itu gue di sana. Muter tembok ke Cawang segede gitu, gue di sana. Yang satu lagi yang dari arah Penas. Jadi dibikin 3 titik, cuman begitu mau nyerang balik anak 8 orang tadi, komandonya yang dari kelas 3 ini nih, yang dari titik Halim. Gua akhirnya muter. Tembok terowongan Cawang gue lewati, jalan lah, ya udah pokoknya, lu tau kan terowongan Cawang? Iya. Kawika muter tembok sampai sana. Tapi gue nggak langsung nyerang tuh bocah. Dan delalahnya itu bocah masih ada yang orang. Oh masih ada. Iya. Biasanya harus dibantai nih, cabut. Masih ada. Nah, ini instruksi datang dari sini. 1, 2, 3, konser. Habis dong ngelapan. Dijabani. Lawan juga. Dia nggak berpikir kita balik. Cuman pas jabanin, kita kan ngambil posisi masing-masing kan. Gua kayak ngarah pasar Ciplak gitu tuh. Jadi ngelewatin jembatan gitu. Teman gue sebagian kayak ribut sono, gue ribut sini, ya kan. Gue nggak tahu deh keadaannya pada situ. Kita menang lah, maksudnya dalam arti kita gebuk balik karena dia kondisinya nggak siap. Itu malam, udah lewat maghrib, setengah 7 sampai akhirnya kita pulang lagi balik. Udah balik lagi sampai ke naik 9A lagi. Sampai 9A lagi gue balik ke 9A di terminal. Kasih kita tawa-tawa tempat orang kita makan sate belakang terminal tuh, makan senang lah cerita ya. ya. Cerita. Udah tuh bocah masih duduk di situ kan. Berani gitu ya. Gue nggak tahu yang mana, nggak tahu. Cuman ngomongnya nakapin. Nah, kena kapin
yakin segitu berani di zaman gue nggak ada. Mungkin ya. Gitu. Terus akhirnya itu hari Jumat. Sabtu gue sekolah nggak ada apa-apa. Cuman gue di Sabtu itu gue dengar anak-anak banyak yang nggak sekolah nih. Ada beberapa. Begitu hari Senin, tunggu lupa. Oh iya, Sabtu gue berangkat, ternyata udah ada berita kejadian yang di terowongan hari itu ada korban kota. Masuk orang ya. Masuk orang. Akhirnya beberapa temen gue ciduk lah. Ada yang kena seminggu, ada yang kena setahun. Dan itu sejarahnya basis gue yang gue nggak pernah lupa sampai sekarang. Kejadian itu September hari Jumat tahun 2000. Sampai sekarang nggak tahu itu sekolah mana. Tahu. Oh, udah tahu kan sekarang. Tahunya pasti koran. Pasti koran. Bukan Kapin berarti ya? Bukan Kapin. Tahunya pasti koran. Tapi sekolah itu emang ada nama juga. Ada nama yang di pusat, itu kebetulan yang di timur. Oh, ada juga. Ada timurnya. Jadi tahu lah, pasti tahu lah. Jadi gue sebutin aja ya, itu sekolah bahasanya dulu mah namanya kalau kolan gue bilang budu cacing. Oh, bisa iya. kita budu metal. Gitu. Di tahun itu. Dan itu gak pernah gue lupa. Dalam arti pertama gue 3 bulan sekolah terjadi sama basis gue sendiri, tawuran terhadap korban. Berarti itu doang ya korban. Maksudnya di posisi ritual ya. Iya, posisi ritual. Kalau di posisi teman-teman gue, alhamdulillah selama 3 tahun nggak ada yang sampai nyawa masuk apa luka atau kayak gue mungkin ada sampai korban di posisi bonser angkatan gue enggak ya. Alhamdulillah betul. Terus sekarang gimana bang? Buat anak-anak yang milenial nih, STM, motivasinya gitu, pesan moralnya. Oh ya, buat adik-adik atau anak-anak gue ya, anak-anak gue juga seumuran Adit. Ya seperti di konten-konten gue, di 2 konten gue selalu jaket video bilang tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi. Masuk rumah sakit gue udah ngerasain masuk Cipto, masuk penjara gue beberapa kali masuk, cuman posisi gue nggak pernah masuk penjara yang betul-betul gue masak berarti sendiri masal gitu. Berarti masih satu basis udah di lapas ya? juga jadi malamnya pulang. Iya. Ketiga masuk hiburan apa itu aja. Kalau lo masih milih 3 itu, masuk penjara, masuk rumah sakit, masuk hiburan, silakan. Buat apa lu? Orang tua lu gedein lu, terus sampai segede itu lu cuma nyari posisi. Agak perlu nyari ketenaran sekolah lu, karena yang sekarang bukan itu yang dunia canggih, dunia YouTube yang nomor 1 pencarian terbesar yang dipakai seluruh dunia itu berkarya. Prestasi seperti adik ini yang bikin konten itu satu lagi untuk milenial, dan selalu gue beritahu kepada kita yang undang kita, jangan membuat suatu video yang bakal suatu hari lu berpikir viral dan lu disebut layaknya jagoan. Terus dan di situ lu berharap konten-konten nostalgia itu ngundang lu. Iya. Karena sekarang yang punya konten-konten nostalgia ini juga lebih teliti dan canggih. Pesan moral yang materi yang didapatkan itu enggak seperti orang yang tiba-tiba viral terus diundang. Jangan ikutin gaya. Aja sih. Paling intinya itu kan tujuan diundang nostalgia itu kan buat cerita masa lalu, benar-benar cerita nyata kejadian, supaya nggak terulang. Cuman tiba-tiba cerita, oh gue dulu gini viral akhirnya biar dia diundang. Iya. Nah, gitu, ya, tujuannya. Pada umumnya begitu. Yang gue lihat. Oke lah, mungkin lain waktu bisa ketemu lagi bang ya.
ngobrol lagi ya. Ngobrol yang lain apa konten podcast yang masalah futsal. Gue belajar dari Adit. Tandai udah atlet kali dulu. Hah? Lari kan. Atlet lari sprinter. On time semua rata-rata gitu. Makasih Bang ya. Ya, sama-sama Dit.